Kabupaten Sukabumi. SD Negeri Paku Haji merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang dibimbing oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Nah, sekolah Paku Haji merupakan sekolah ramah anak. Kita mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ada organisasi untuk sekolah ramah anak. Oke, next kita lanjut masuk ke sekolah. Oke, ini ada Bapak Kuku Salihin, salah satu tenaga pendidik di SDN Paku Haji. Beliau sebagai tenaga keamanan. Jadi seorang penjaga pintu, penjaga keamanan di SD Negeri Paku Haji. Baik, kita akan memasuki SD Negeri Paku Haji. Ayo, Mas. Oke. Di sini kita sedang membuat taman sekolah sehat. Yuk kita lihat. Ini adalah taman sekolah sehat kita. Yang nanti kita akan cek, kita akan supaya indah lihatnya. Ya, kita lanjut. Ini adalah ruangan kelas 1A dan B. Karena sekolah kita di dalam ruang lingkup perumahan, perkampungan, padat karya ya. Otomatis penerimaan pekerja kita juga lumayan banyak. Oke, ini kelas 1A dan 1B. Ya. Di sini ada papan-papan tentang gerakan hidup sehat, gerakan masyarakat, gerakan olahraga. Nah, ini adalah kelas 1C dan 1B, 1D. Oke. Nanti akan ditampilkan juga nama gurunya siapa, motivasi belajar untuk anak-anak. Yuk, next kita lanjut. Ini adalah ruangan kelas 2A dan kelas 2B. Kelas A2B ini nanti ada guru kelasnya. Juga yuk kita lanjut. Nah, ini dia. Ini ruangan kelas 2C dan kelas 2D. Anak-anak kita berdoa supaya pandemi cepat selesai, supaya virus cepat berlalu. Yuk, next. Nah, ini adalah ruangan kelas 3A dan 3B. Ruangan ini dulunya sebagai kelas 6A. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, kalau doakan sekolah kita selalu menjaga sekolah sarananya. Dari perbaikan sekolah kita selalu perhatikan. Yuk kita lanjut. Ini adalah ruangan perpustakaan. Ya, semua yang masuk ke sekolah SD Negeri Paku Haji diwajibkan untuk selalu memakai masker. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah ruangan kelas 3C dan 3D. Nanti di sini belajar dengan Ibu Haji Akiyah. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan bertemu lagi. Sebuah taman yang kecil namun mempesona. Nah, di pinggir taman
itu ada parkiran untuk motor Dewan Guru, juga staf yang ada di SD Negeri Paku Haji. Mudah-mudahan kedepannya kita pakai awning dan lain-lain. Nah, yuk kita lanjut lagi. Di sini ada ruangan guru, ruangan belajar, ruangan kelas 6A. Nanti untuk anak-anak yang belajar di kelas 6A, ruangannya yang ini. Tetap kangen sekolah ya? Tetap doakan supaya pandemi cepat berakhir. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini ada ruangan kecil. Ini adalah ruangan administrasi. Nanti kalau anak-anak ada kebutuhan tentang kesiswaan ataupun mutasi anak, perpindahan anak, surat menyurat, dan administrasi sekolah lainnya, silahkan datang ke ruangan ini. Nanti akan ketemu dengan saya sendiri. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini adalah ruangan kelas 6B. Yuk sini lihat. Kelas 6B itu wali kelasnya, nanti guru kelasnya ada Pak Hoer. Halo Pak Hoer. Halo. Nah, gurunya hebat. Tetap semangat Pak Hoer. Ayo kita lanjut lagi. Di sini kita ada mading. Nah, ini adalah musola kita. Musola Ar-Rahman apa Al-Akum ya? Yuk, kita lihat. Dulu musola ini dibangun dari dana swadaya komite sekolah beserta orang tua siswa. Saya banyak mengucapkan terima kasih untuk orang tua siswa dan juga komite sekolah. Nah, yuk kita lanjut. Ini juga kelas 5B. Nah, di sini nanti akan ketemu dengan Ibu Risa Muslimah yang akan membimbing dalam persiapan asesmen nasional. Ya, untuk tingkatan kelas 5. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini adalah toilet jamban siswa. Nah, nanti kalau misalkan PTM ataupun mengumpulkan tugas, kebetulan silakan gunakan toilet jamban ini, ya. Yuk kita lanjut lagi yuk. Masih ada beberapa ruangan lagi dan juga fasilitas yang lain yang ada di SDN Paku Haji. Teman. Ini jamban baru kita. Ini berdiri tahun 2020 dari dana alokasi khusus dari Kementerian Pendidikan. Nah, jamban ini ada dua, masing-masing pintu ada dua ruangan juga. Ini untuk putra dan ini untuk putri, ya. Kalau setnya bagus, bersih. Yuk kita lanjut lagi melihat kelas-kelas yang lain. Nah, di sini ada juga tempat untuk bermain yang insya Allah nanti kita akan pakai pagar di sini demi menjaga anak-anak. Mudah-mudahan cepatlah kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Yuk kita lihat lagi yuk. Nih di sini tempat bermain untuk anak-anak juga, agar tidak bosan merasa di dalam kelas. Ya. Di sini ada kelas 3A dan 3B. Nanti akan bertemu dengan ini kelas 5A dan kelas 5B. Nanti akan bertemu dengan Ibu Ira. Nah, beliau juga sama, Bu Ira akan membimbing anak-anak dalam melaksanakan asesmen nasional.
yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober ataupun November ya. Yuk kita lihat lagi yuk. Setiap depan kelas itu ada tempat cuci tangan. Nah nanti anak-anakku jangan lupa untuk tetap cuci tangan ya, demi memutus mata rantai COVID-19. Jangan lupa juga memakai masker dan menjaga jarak. Yuk kita lihat lagi yuk. Nah, di depan kelas itu ada tempat duduk. Nah, apa sih tanda merah ini? Tanda merah ini adalah titik di mana kita menjaga jarak dengan rekan kita, teman kita, ataupun dengan guru. Ya, posisi berdiri, posisi duduk, kita semua diatur sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan dan SKB 4 Menteri. Ya, di sini adalah ruang kelas 4B dan 4C ya. Di ruangan ini berdiri tahun 2020 dengan menggunakan dana alokasi khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti di sini juga ada guru kelasnya. Namun karena kita sekarang belajar secara daring, maka anak-anakku tetap semangat. Next. Nah, kemudian ini adalah ruangan kelas 4A dan 4B. Ini adalah sudut yang paling bawah, yang paling belakang di ruang lingkup SDN Paku Haji. Nah, di sini nanti kita akan belajar untuk ruang kelas 4A dan 4B. Ini ada lorong, kemudian di belakang itu ada tempat sampah, ada bak sampah, ada juga kantin sekolah. Ya, mudah-mudahan kita cepat untuk melaksanakan PTM, virusnya cepat berlalu, dan negara kita kembali sehat tanpa virus. Oke ya, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini adalah ruang kepala sekolah. Assalamualaikum Bu. Salam, silakan masuk. Halo Bu. Ya. Ibu dengan Ibu Ance Sukmawati, Kepala Sekolah SDN Paku Haji. Oke Bu. Coba Bu, visi misi di SDN Paku Haji Bu. Kita memiliki visi ya, visi smart. Pertama mungkin santun, menarik, agamais, cerdas, dan tanggung jawab. Itu misi kami yang ada di SDN Paku Haji. Sambutannya Bu untuk tahun ajaran 2021-2022 Bu. Untuk pembelajaran sekarang ini mungkin kita masih di masa pandemi 19. Tentunya SDN Paku Haji masih melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring sesuai dengan edaran dari Kemendikbud dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Motivasi belajar Bu untuk anak-anak kita di SDN Paku Haji. Sebelum kepada motivasi belajar anak, tentunya saya sebagai kepala sekolah SDN Paku Haji itu memberikan 6 motivasi kepada guru bagaimana mengatasi pembelajaran di masa pandemi ini supaya anak menjadi semangat. Mungkin yang pertama itu meningkatkan kualitas guru, di mana guru itu bukan hanya sebagai pengajar atau pionir dalam pembelajarannya, tetapi guru juga harus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu bintek atau seminar secara virtual atau Zoom meeting yang sekarang itu digalakan dalam kegiatan mengisi kekosongan pada masa libur anak ini. Itu yang pertama mungkin. Terus yang kedua,
memaksimalkan fasilitas belajar. Guru bukan hanya memikirkan bagaimana cara mengajar kepada anak yang baik, tetapi sesuai dengan instruksi pemerintah melalui Kemendikbud, itu kita diberikan kuota internet sebagai penunjang kegiatan memaksimalkan belajar secara daring ya. Jadi alhamdulillah pemerintah juga menyediakan kuota internet, walaupun tidak semua siswa atau guru mendapatkannya dari penyaluran dana internet itu dari pemerintah. Yang ketiga, mungkin di sini juga guru harus pandai memilih metode pembelajaran, di mana guru tidak hanya untuk memberikan belajar itu secara langsung, tetapi guru itu harus bisa membentuk karakter anak, bagaimana menyikapi belajar yang diberikannya, apakah itu anak merasa jenuh, bosan, atau memang sebaliknya anak merasa antusias atau semangat walaupun di masa pandemik ini. Jadi guru harus bisa memberikan belajarnya, mau itu secara individu ataupun kelompok, sehingga anak bisa memudahkan belajar, semangat dengan menggunakan, misalkan guru itu harus bisa memilih cara mengajar kepada anak dengan memberikan kegiatan diskusi atau belajar kelompok. Yang keempat, di mana anak itu guru bisa memanfaatkan media belajar, yaitu secara kegiatannya guru harus kreatif. Kreatif itu sekarang tidak hanya memberikan anak-anak buka halaman sekian, tetapi sekarang guru dituntut untuk mengubah proses belajarnya dengan memberikan video pembelajaran secara beranimasi ya, atau menggunakan Google Form. Itu yang biasa guru sekarang sudah pintar-pintar membuat media pembelajarannya seperti itu. Dan yang kelimanya itu setelah selesai kegiatannya, guru tentu saja membuat evaluasi pembelajaran, di mana guru harus bisa dengan cara begini, apakah anak sudah bisa menyelesaikan pembelajaran dengan menganalisa tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir tentunya merefleksi diri sendiri. Guru bisa semaksimal mungkin atau sudah seoptimal mungkin dalam memberikan kegiatan belajarnya, tentunya dengan hasil yang tadi evaluasi. Nilai ini kurang, berarti dengan gaya mengajarnya harus dirubah. Itu adalah 6 cara guru harus membuat semangat kepada anak. Nah, sekarang bagaimana motivasi anak supaya anak lebih semangat? Yaitu anak mungkin walaupun dengan pandemi ini, mudah-mudahan anak-anak yang tidak ada di SDN Pak Wadi ini tetap semangat mengikuti kegiatan belajar daring. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini selesai dan kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di SDN Paku Haji. Itu saja mungkin, terima kasih. Kemudian Bu, untuk pembekalan protokol kesehatan untuk anak-anak kita selama belajar dari rumah. Untuk prokesnya tentu saja ini saya selaku ASN juga mengingatkan, bukan hanya untuk anak-anak di rumah, dewan guru juga mungkin untuk masyarakat, karena ini kewajiban. Yang pertama, kalau misalkan di rumah ataupun tentu saja di sekolah, jangan lupa itu adanya mencuci tangan ya, tentunya dengan sabun. Terus lagi memakai masker, jangan lupa kalau kita keluar rumah atau keluar kalau mau kita bepergian. Dan ketiganya menjaga jarak atau mengurangi kerumunan, itu dijaga itu untuk memutus mata rantai COVID-19. Dengan cara itu mudah-mudahan kita terhindar dari virus COVID-19. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Dita Purwanti. Ibu sekarang mengajar di kelas 1. Bu,
anak-anak kelas 1 kan baru mau masuk ya ke SD. Coba Bu kasih motivasi belajar daring untuk anak-anak kelas 1-nya Bu. Anak-anak yang soleh-solehah, untuk pembelajaran daring nanti, walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19, kalian tetap bersemangat untuk belajar di rumah walaupun dalam belajar online. Gambarannya Bu, gambaran persiapan belajar daringnya. Untuk pembelajaran daring yang akan Ibu persiapkan nanti, seperti biasa, yaitu melalui grup WhatsApp yang akan dibagi menjadi beberapa kelompok supaya mempermudah dalam pembelajarannya nanti. Yang terakhir Bu, pembekalan untuk anak-anak tentang mematuhi protokol kesehatan. Untuk anak-anakku yang kelas 1, agar kita terhindar dari bahaya COVID-19, coba diusahakan untuk selalu mencuci tangan, baik di rumah maupun di luar rumah. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Yang ketiga yaitu selalu memakai masker ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis Nurhayati, tugas di SDN Paku Haji, guru kelas 1A dan kelas 1B. Oke Bu. Bu coba kasih motivasi Bu, Ibu kan guru kelas 1 ya. Kasih motivasi anak tentang belajar daring, apalagi untuk anak-anak kelas 1 yang tentunya Ibu cukup repot karena anak-anak belum mengenal guru maupun sekolahnya. Ya. Untuk tahun ajaran 2021-2022 ini mungkin anak-anak pembelajaran masih dilaksanakan dengan daring. Kita harus tetap bersemangat walaupun kita dengan pembelajaran daring. Nanti Ibu akan bagi per kelompok. Mungkin sewaktu-waktu akan diadakan kunjungan keliling ke kelompok masing-masing. Untuk itu kita semua harus semangat walaupun pembelajaran dengan daring. Kemudian Bu, gambaran persiapan Ibu belajar daring untuk anak-anak. Mungkin dilaksanakannya dengan melalui grup ya, melalui WA ke grup masing-masing untuk pemberian tugasnya. Yang terakhir Bu, pembekalan mematuhi prokes untuk anak-anak. Walaupun kita pembelajaran daring, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian jangan lupa cuci tangan dan memakai hand sanitizer. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, yang terakhir Bu, untuk anak-anak kita tentang protokol kesehatan Bu. Oh iya, anak-anak semuanya, di masa pandemi ini jangan lupa patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Karyati. Sekarang saya megang di kelas 4B dan C. Bu Ati, motivasi belajar untuk anak-anak kita di kelas Ibu. Ya, walaupun sekarang masa pandemi, belajar harus kita bersemangat. Belajar dilaksanakan secara daring, tapi kalian harus tetap semangat. Juga dibantu oleh orang tua di rumah, dibimbing, karena tidak cukup melalui daring, harus dibantu oleh orang tua. Jadi tetap bersemangat dalam belajar sekarang ini, walaupun masa pandemi. Kadang-kadang kita ibu guru di sini akan mendatangi kalian secara luring. Oke Bu, tentunya ada kerjasama ya Bu antara sekolah juga dengan orang tua siswa. Itu penting sekali. Nah, kemudian Bu, gambaran persiapan belajarnya, grup WA atau membuat video juga ya Bu ya. Iya. Nah yang terakhir Bu, pembekalan mematuhi protokol kesehatan untuk anak-anak kita Bu. Ya, protokol kesehatan itu harus diutamakan karena sekarang kita mengalami ada virus wabah atau corona ya.
Jadi kita harus tetap memakai protokol kesehatan walaupun kalian bermain di rumah atau di luar rumah. Tetap memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulina Herlina, wali kelas dari kelas 3A dan kelas 3B. Oke, halo Bu Lina. Iya, halo. Oke, tetap semangat ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi buat dia, ayeuna nyepeng di kelas 3C. Oke Bu, kelas 3C. Motivasi belajarnya dari Ibu? Walaupun belajarnya daring, tetapi anak-anak tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan saya Resa Saraswati, mengajar di kelas 2A dan B. Bu Eca, motivasi belajar secara daring di kondisi saat ini, di kondisi pandemi, motivasi untuk anak-anak kita dari Bu Eca apa Bu? Ya, karena kondisinya seperti ini, kalian jangan patah semangat karena pembelajaran tidak hanya didapatkan dari sekolah saja. Kalian bisa belajar melalui media yang ada di rumah. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Yang kedua Bu, gambaran persiapan belajar secara daring yang sudah Ibu persiapkan. Pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, jadi nanti Ibu akan membuat grup kelompok kecil dan kemudian nanti tugasnya akan Ibu sampaikan di sana. Kemudian untuk sistem pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkannya di setiap akhir minggu, yaitu hari Sabtu. Ataupun secara luring berarti ya Bu ya? Guru keliling ya? Ya, nanti juga akan dibagi kelompok, kemudian nanti Bu Guru akan berkeliling ke rumah kelompok yang akan didatangi. Dengan mematuhi protokol kesehatan Bu? Tentunya. Oke, pembekalan untuk anak-anak kita Bu, tentang prokes. Tentang prokes. Ya. Ketika misalkan Ibu Guru akan mendatangi kelompok yang luring, kalian jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena virus itu tidak mengenal jarak. Karena virus itu tidak mengenal waktu dan ruang. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Perkenalkan, nama Ibu Widya Septriani. Ibu mengajar di kelas 4A. Bu Widya, Ya. motivasi untuk anak-anak kita dalam pelaksanaan belajar daring. Motivasi untuk anak-anak, tetaplah semangat belajar dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar karena pembelajaran itu tidak terbatas hanya di ruang kelas saja. Gunakan apa yang kalian punya, lakukan apa yang kalian bisa. Yang kedua Bu, gambaran persiapan dari pembelajaran daring. Persiapan pembelajaran yang saya buat itu, pertama saya membuat beberapa kelompok kecil. Dari satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya membuat WA group untuk pengiriman tugas dan pengumpulan tugas anak-anak. Bisa juga anak-anak mengumpulkan tugas seminggu sekali ke sekolah, jadi secara luring. Tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang seharusnya. Kaitan protokol kesehatan Bu, untuk anak-anak apa aja Bu? Dimanapun kalian berada, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang seharusnya. Kalian harus tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, hai kelas 5B. Perkenalkan, nama Ibu Risa. Siap untuk bergabung dengan kelas 5B? Bu, coba Bu kasih motivasi belajar daring di saat pandemi sekarang ke anak-anak kelas 5B.
motivasi ya saat ini, yaitu meskipun dalam keadaan pandemi tetap belajar itu harus tetap dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sangat menyenangkan. Nah intinya masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Kemudian Bu, gambaran persiapan belajar daring yang udah Ibu persiapkan. Mungkin pembelajaran akan diberikan secara daring lewat WA group, atau mungkin melakukan video pembelajaran supaya anak-anak lebih gak bosan ya, gak monoton pembelajarannya. Yang terakhir Bu, pembekalan mematuhi prokes untuk anak-anak. Ya, meskipun dalam keadaan kita pandemi, tetap harus menjaga prokes, protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap hand sanitizer, cuci tangan, dan jaga jarak. Intinya tetap jaga iman dan imun. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat? Perkenalkan, nama Ibu Ira Kusdianingsih. Sekarang Ibu mengajar di kelas 5B. Baik Bu, motivasi belajar daring untuk kelas 5B. Motivasinya, walaupun kita belajar dari rumah atau BDR, tetapi semangat kita jangan sampai luntur dan pudar. Tetap tingkatkan, walaupun di masa pandemi COVID-19. Kemudian gambaran persiapan belajar daring yang dipersiapkan oleh Ibu Bu. Gambaran yang pertama, saya akan memberikan materi melalui online ataupun tatap muka terbatas. Misalnya kalau online, nanti siswa akan diberikan materi pembelajaran melalui grup WhatsApp. Masing-masing itu diberikan materinya per kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kalaupun misalnya tatap muka terbatas, kita akan mengadakan luring ke tiap-tiap kelompok dengan memberikan materi tatap muka ke tiap kelompok berdasarkan materi pembelajaran pada saat itu. Oke, pembekalan buat anak-anak Bu tentang prokes. Pembekalan untuk anak-anak tentang prokes, yang pertama, jangan lupa mencuci tangan, baik mau belajar ataupun sesudah belajar. Yang kedua, menggunakan masker, karena masker melindungi kita dari virus-virus yang bertebaran di luar. Yang ketiga, menjaga jarak. Jagalah jarak minimal 1 meter dengan teman-temannya. Dan yang keempat, hindari kerumunan, karena dengan berkerumun itu dapat menyebabkan penyebaran COVID-19. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Risa Nurelita, guru kelas 6A. Mudah-mudahan anak dalam keadaan sehat walafiat. Oke Bu, motivasi belajar daring untuk anak-anak kelas 6A. Motivasi pembelajaran di kelas 6A, Ibu berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran selama masa pandemi di tahun 2021-2022, walaupun kita dalam pembelajaran ini menggunakan sistem daring. Gambaran persiapan belajar daringnya Bu. Untuk persiapan pembelajaran daringnya, khususnya untuk kelas 6A, insya Allah Ibu Guru akan membuat Zoom meeting serta difasilitasi dengan grup WA. Dan untuk pembelajaran agar aktif, kita mengaktifkan kelompok kecil serta voice note ataupun video call. Kemudian Bu, yang terakhir, pembekalan mematuhi prokes untuk anak-anak. Untuk agar terjaga kesehatan anak-anak di mana saja, khususnya di rumah pada saat mengikuti pembelajaran daring, anak-anak selalu memperhatikan menggunakan masker, cuci tangan yang bersih pakai sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga kesehatan dengan makanan yang sehat. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 6B atas nama Hoirus Solihin.
Pak, boleh minta motivasi belajar daring untuk anak-anak kelas 6B? Motivasi belajar daring untuk kelas 6B yaitu kita berusaha memaksimalkan meskipun dalam situasi keterbatasan dalam masa pandemi, yaitu bisa dengan berbagai cara, baik daring maupun luring. Kemudian Pak, gambaran dari persiapan belajar daring yang sudah Bapak persiapkan. Untuk belajar daring kelas 6B saya mempersiapkan yaitu melalui Zoom meeting atau grup WA, yaitu grup WA kecil melalui kelompok-kelompok kecil di kelas 6B. Oke Pak, yang terakhir Pak, pembekalan untuk anak-anak tentang mematuhi prokes. Pembekalan untuk kelas 6B ada 5M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, memang menggunakan sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau bepergian di luar rumah. Oke Pak, terima kasih untuk motivasi dan selamat bergabung untuk kelas 6B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cang Saputra, petugas di SDN Pak Haji untuk menjaga kebersihan, dan Abah menghimbau kepada anak-anak semua kelas 1 dari sampai kelas 6, tolong belajar di rumah. Jadi harus semangat. Jangan males-males kamu ya. Kalian semua perhatian dari Abah sekali lagi kepada anak-anak semua sekolah, harus belajar semangat di rumah. Jangan males-males. Oke, ya. Terima kasih, Bah. Ya, begitu ya. Makasih. Hai semua. Wah, indahnya suasana hari ini. Wanginya bunga ini indah berwarna-warni. Lihat, burung pur bernyanyi. Senangnya hari ini, mari kita menari dan bernyanyi bersama. Ora!